Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu kajian lanjutan kita di setiap 3 bulannya, yaitu kita Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Di setiap bulan diisi oleh dewan-dewan guru dari Majelis Taklim Ribat Nuroniyah Hasyimiyah. Di setiap pekannya ada kajian kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab Bidayatul Hidayah. Maka kami mengundang kepada segenap jamaah untuk terus hadir agar menyambung sanad, menyambung ruhani kepada guru kita Abu Ya Ar-Raji Hasyim. Di setiap malam Ahad kita akan buka kajian di tempat ini di setiap pekan kedua, ketiga, dan keempat. Di pekan pertama kita tidak ada kajian, libur karena majelis kita Nur Ihya Al-Ghazali harus ikut kajian hikam bersama Buya Rozi di tempat beliau di Serpong, di pondok pesantren beliau. Maka kita akan mendengarkan daripada kita Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Yang punya kitabnya silakan dibuka, atau yang nanti tidak memiliki kitab nanti bisa dilihat di layar, akan di-share kitabnya. Mari kita dengarkan, kita simak baik-baik, diharap duduknya rapi. Kita akan dengarkan kajian dari guru kita, murabbina wa ruhina wa masyayikhina Asy-Syidik Syekh Abuya Dr. Ar-Raji Hasyim MA Hum. Kepada beliau al-waqtu al-makan, tafaddal masykura. Tala'al daru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina irtabil amril muta' kun syafi'an ya habibi yawma hasyrin wajtima' tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. استغفر الله العظيم. استر يا سيدي، استر يا سيدي يا شاب القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بالعقل والقلب والفؤاد والسر والروح، ونسأل الله أن يزكي عقولنا وينور قلوبنا ويحفظ أسرارنا ويكرم أرواحنا بالمشاهدة والمكاشفات. آمين يا رب العالمين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل، وافتح لنا يا فتاح فتوح العارفين، وعلمنا يا عليم علما ينفعنا، علما يبلغنا إلى حبك وحب حبيبك المصطفى وحب أوليائك المكرمين. آمين يا رب العالمين. Baik, semua hadirin yang berhadir, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau
Agak telat nggak nih? Apa on time? Oke, alhamdulillah ya. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Al-Imam Ghazali, kenapa kita pakai kitabnya? Karena akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akidah Ahlus Sunnah itu banyak ditajdid, direvisi, dirumuskan kembali oleh Al-Imam Ghazali. Dalam fikih kita Syafi'i dan mazhab yang 4, Imam Al-Ghazali juga nulis kitab Al-Wajiz, ada Al-Wasit. Bahkan semua itu dia gabungkan dalam Ihya. Di Ihya itu jilid pertamanya ada fikih. Fikihnya tidak kering, ada asrar, rahasia-rahasianya. Dan beliau kemudian memutuskan untuk juga menulis kitab-kitab yang khusus tasawuf. Dan apapun kata orang tentang kita sedang tidak membuktikan kebenaran kepada makhluk. Maka la tatlubus sidqa minal khalq. Jangan minta dibenerin, diakui oleh makhluk. Utlubus sidqa minal haq. Kita minta Allah lah yang mengakui kita sebagai hambanya. Maka saya pesan kepada Ananda Ibnu Majah dan Dailami, jangan sibuk jawab pertanyaan-pertanyaan, ingkar-ingkar orang, hujatan-hujatan orang, biarkan saja. Ya, i'malu fasyarallahu a'malakum. Berkarya saja, beramal saja. Nanti Allah akan tunjukkan mana yang Abdullah, mana yang Abdul Hawa, mana yang hamba Allah, mana yang hamba hawa nafsu. Kita nggak perlu buat status, aku ini lo Ahlus Sunnah, nggak perlu. Aku ini aswaja, torikohku torikoh yang sahih, nggak perlu. Supaya orang baca, kita cukup tunjukkan kepada Allah. Kenapa? Karena aslul hub, asalnya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah idza ahabba abdan, ya, Allah jika cinta seorang hamba, qala li Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta si fulan. Maka turunlah Jibril ke langit ketujuh, lalu diumumkan ke semua penduduk di langit sampai ke langit pertama, dari langit pertama sampai ke seluruh bumi, bahwa Allah mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Allah cinta si fulan, maka cintailah dia. Inilah yang disebut oleh guru-guru kami dari dahulu, mursyid-mursyid kami, alhamdulillah separuh masih hidup. Apa kata beliau-beliau itu? Biarlah tidak masyhur dengan kebenaran di bumi. Semoga Allah al-haq rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, mengakui kita benar. Bahwa kita ini hambanya, bukan hamba kata orang. Dan ada Al-Imam Ibnu Alan, ya, punya kitab Hikam juga. Hikam pertamanya ini bukan Ibnu Alan yang mutaakhirin, Ibnu Alan yang sebelumnya. Kata beliau, mencari pembenaran makhluk, senang dipuji makhluk, takut dicaci makhluk, takut dikata-kata sesat, senang dipuji-puji syekh, senang disebut-sebut orang soleh, ahlu sunnah, segala macam. Itu syirik khafi. Itu apa? Jadi mulailah kalau siapa yang punya sosial media, kita tidak haramkan. Silakan posting sesuatu, tapi bukan untuk mencari citra dari makhluk, tapi sekedar berekspresi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu silakan kamu ceritakan. Syaratnya satu, antara anal mun'im huwa Allah. Engkau melihat bahwa yang menggerakkan nikmat sampai kepadamu adalah Allah. Silakan ceritakan, ekspresikan di sosmed. Ini bagi teman-teman ya seniman atau yang tidak ada punya akses jadi seniman, jadi artis, ngartislah sendiri ya. Ya. Baik, kita masuk ke kitab sebelumnya.
naqra, kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan hadiah cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Al-Khatim. Juga ke pengarang kitab ini, Sayyidina Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dikenal Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kebetulan ini nikmat dari Allah, Pak Haji ada alaqah wathiqah bi Syekh Ruh, ya. Beliau punya hubungan kuat dengan zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani yang barusan antum nikmati bahasa Arabnya. Hidungnya nggak berubah jadi mancung pas ngomong bahasa Arab ya. Kali jenggotnya langsung keluar gitu ya. Dan saya setiap ketemu ulama, cara menghancurkan diri saya adalah saya minta ilmunya, minta ijazah sanadnya. Karena pesan dari Maulana Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, janganlah kamu duduk sedangkan kamu merasa dirimu lebih tinggi atau sepadan dengan orang yang duduk bersamamu. Maka saya kemudian mengambil sanad-sanad beliau, karena beliau ngambil dari ayahandanya, dari kakek-kakeknya, sampai bersambung kepada Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani besar kemungkinan jumpa dengan, ini taruh di atas Pak, ya, kitab Maulid Ar-Rahman Rasulullah. Dengan Imam Ghazali sangat besar kemungkinan, tapi sepertinya beliau lebih banyak ngaji ke murid-murid Imam Ghazali. Dan beliau punya kitab Mukhtasar Ihya. Ya. Kitab apa? Mukhtasar. Dan mukhtasarnya lebih canggih dari semua mukhtasar yang ada. Karena di situ ada beberapa revisi. Karena seorang yang mengikhtisar, meringkas satu kitab, dia boleh menambahkan, mengurangi mana yang perlu. Salah satu yang beliau tambahkan misalnya ketika Imam Ghazali menyebut bahwa manusia itu dirinya ada diri yang jasadiyah, yang di dalamnya ada sifat hewan ternak, hewan buas, ada diri yang syaitania. Tapi Imam Ghazali berhenti pada diri yang malakiyah, diri yang malaikat. Kata Imam Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, masih ada lagi. Itu diri yang Rabbani. Diri yang apa? Rabbani, itu di atas malaikat. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil juga dari ilmu-ilmu Imam Ghazali. Imam Ghazali dari orang-orang sebelumnya, yaitu Imam Baihaqi, murid-muridnya itu adalah guru-gurunya Imam Ghazali. Imam Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, di situ dia menulis kitab yang judulnya hampir sama dengan judul kitab gurunya Al-Hulaimi. Al-Hulaimi mengatakan wa ba'dun nas afdal minal malaikah. Sebagian manusia lebih tinggi makamnya daripada para malaikat. Itu baru clearnya di penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Siapa mereka? Ar-Rabbaniyun. Siapa mereka? Ar-Rabba, bukan malakiyun, bukan insan malaki, tapi insan Rabbani. Kalau insan malaki, nanti kalau ketemu orang soleh, jarang makan, nggak mau kawin. Siapa yang belum kawin ini? Yang belum nikah siapa? Ada. Masa di sini gurunya ada yang jomblo satu, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat tidur nggak? Malaikat nikah? Malaikat makan? Terus mereka rehatnya pakai apa? Mereka rehat kalau mereka sholawat. Arihna bis shalah, begitu kata Nabi. Kalau ahli fikih memahami arihna bis shalah, itu sholat yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi Maulana al-Imam Kattani al-Maghribi, apa kata dia? Arihna bis shalah ay bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rehatkan kami dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalam beliau sedang memerankan nafs al-malaki. Beliau sedang menonjolkan diri malaikatnya. Paham? Maka antum kalau mau rehat, kurang tidur, atau apa penyakit yang susah tidur itu? Insomnia. Itu penyakit jomblo itu ya.
fa'akthir wa ashghil bis salati ala nabi. Perbanyak salat ke Nabi, tastarih. Pasti rehat, kalbunya rehat. Ya. Dan kenapa surat Alam Nashrah itu surat yang paling saya gemari setelah Al-Fatihah, Kulhu, ayat kursi itu karena di dalamnya menyebutkan Rasulullah SAW. Alam nashrah laka man. Bukankah kami telah melapangkan bagimu sadrak, dadamu. Siapa? Dada nabimu. Di situ disebutkan dada Nabi Muhammad. Disebutkan punggung Nabi Muhammad SAW. Disebutkan nama-nama Nabi Muhammad. Zikrak wa rafa'na laka zikrak. Maka kalau ada orang tanya, adakah ayat yang menyebutkan tentang Syama'il Nabawiyah? Ciri-ciri fisik Nabi ada. Yang paling banyak salah satunya adalah surat Alam Nashrah. Ya. Di surah Al-Baqarah juz 2, Allah sendiri yang menyebut itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bolak-balik wajahmu ke Baitul Haram, ke Al-Baitul Maqdis. Disebut wajhika. Wajah engkau, hai Muhammad. Jadi Allah itu tidak suka, bukan tidak suka, tidak ridha sampai Sayyidina Muhammad ridha. Maka antum kalau mau bahagia, bikin Sayyidina Muhammad ridha kepada kita. Kata sebagian masyayikh, radiyah, mardiyah. Radiyah biwajhi Sayyidina Muhammad. Mardiyah biwajhillah. Jadi yang diundang oleh Allah, nafs mutmainnah, undangan pertamanya kepada radiyah, orang yang suka bersolawat. Barulah wajah Allah bermazhar, bertajalli kepadanya. Insya Allah. Kita baca Al-Fatihah lebih banyak lagi ya, untuk ruhani Rasulullah SAW, untuk Imam Ghazali, untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, al-hadina al-wakil intisalihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelumnya para muallim, jadi di Ribat itu jangan heran para muallimnya muda-muda, karena satu hal yang saya terima dari guru saya adalah jika ingin buat perubahan Ar-Razi, ambil hati anak muda. Dan bersyukurnya kita, majelis-majelis kita gurunya muda-muda. Ini ajengan Ibnu Majah ini muda bukan? Ajengan Jomblo Delami juga muda. Belum? Semoga bulan depan sudah ganti status. Qabul. Tuh ente didoain banyak orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Kenal diri yang zahir, kenal Allah yang zahir. Yang zahir dari Allah adalah perbuatannya. Maka tidak ada wajah manusia yang sama. Walaupun dia kembar, walaupun ayah ibunya sama, lahir dari rahim yang sama, seorang ayah dan ibu tidak pernah melukis wajah anaknya. Yang melukis adalah Allah. Maka wajah ini adalah karya Allah. Jadi siapa yang menghujat wajah ngantuk, kita tanya dulu, maksud kamu memerankan wajah begitu menghina atau mengkritik programnya? Jika menghina, Anda sedang menghina karya Allah. Tapi jika mengkritik, kita suka semua orang mengkritik. Karena kritik bagian dari pesan ayat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Jadi kalau ingin kritik diterima, pakai dua. Jangan hanya bikin orang ketawa, ya. Tawasau bil haq, saling berwasiat dengan al-haq. Al-haq itu maknanya 3. 1, al-haq itu nama Allah. Berarti berwasiat dengan Yang kedua, berwasiat al-haq, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Maka sebagian awliya illah ketika menjadi wa tawasau bil haq, dia diam, dia baca salawat sallallahu ala Muhammad. Karena al-haq nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada al-haq yang ketiga,
yaitu pesan yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad, juga disebut al-haq. Tiga-tiganya boleh, tergantung apa hal orang saat itu. Ya. Tapi juga harus yang kedua, tawasau bisabr. Ini mengkritik tapi tidak sabar. Ya. Baru juga, ya, belum setahun ya. Belum setahun, sabar-sabar. Ini ada hadis Imam Tirmizi, perhatikan. Perhatikan, Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis, tidak sampai derajat sahih, derajatnya hasan. Man ahana sultan ahanahullah. Ya, as-sultan zilullah fil ard. Ya. Dailami kalau hadisnya salah ente benerin ya, ini pakar hadis ya. Sultan itu bayang-bayang Allah di bumi. Siapa yang menghina sultan sedang menghina Allah. Oke? Maka kita suka jika ada orang mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah. Nahnu ma'akum, kita bersama kalian. Tapi kita nggak suka orang yang menghina. Untung dia tinggal di Indonesia. Ya, di Saudi. Ya, orang Saudi cerita ke saya, dia sedang hadir sholat Jumat di Misfalah. Tahu Misfalah? Pak Haji tahu Misfalah, Pak Haji? Tahu ya, Pak Haji kan bolak-balik ke sana ke Haramain. Di Misfalah ada masjid. Saudi waktu itu beberapa tahun yang lalu baru saja membolehkan perempuan untuk nyetir. Ini khotib menolak dan mengkritisi pemerintah. Lagi khotbah ditangkap. Lagi ya, kita paham apa yang dilakukan oleh penguasa di sana karena mereka sedang goncang, mereka harus maju, harus menyingkirkan orang-orang yang bikin menghambat kemajuan. Kita maklumi. Untung dia tinggalnya di sini, bukan di sana, ya. Jiran juga sama. Coba ente tinggal di jiran. 11-12. Khotbah mesti pakai teks. Di Indonesia, khotbah pakai teks nggak? Makanya kita hidupkan teks yang bersanad. Kita kalau ngajar pakai kitab. Ya. Orang ngaku-ngaku, tasawuf kita tasawuf Ghazali. Buktikan saja, ajarkan saja kitab Ghazali. Ya, Ghazali mengajarkan ilmu dengan zauq rohani. Ente ngajar tasawuf dengan akal nggak nyambung. Apalagi yang ngajar ihya pakai akal-akalan nggak nyambung. Ini bukan masalah umur. Memahami kitab itu harus mengetahui keywordnya, kata kuncinya, dan harus mengetahui kunci yang dipakai oleh si pengarang kitab. Ente mau tua mau muda sama aja. Ya. Kalau tahu kunci-kuncinya, maka semua kitab boleh dibaca. Kalau enggak, cukup baca kitab standar. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya oleh para mu'alim, ya, ada Buya Zul Asfi, ya, itu pakar fikih, pakar hadis, dia nulis kitab fikih dalam bahasa Arab. Ada Buya Yunal, ya, Sibawai Indonesia, ya, pakar bahasa Arab. Dan kembali lagi ke bulan ketiga dengan Al-Fakir. Beliau berdua sudah menjelaskan, sebelumnya kita buka tentang bahwa diri manusia yang tidak zahir itu dimulai dari kolbu, ya, diri yang batin, diri yang zahir tubuh ini, jasad ini. Kalau diri yang batin dimulai dari kolbu. Kolbu ini kadang-kadang disinonimkan dengan akal, ya, kadang-kadang disinonimkan dengan nafs, jiwa, kadang-kadang disinonimkan dengan ruh, ya. Nah, sebelumnya sudah ada yang bahas ruh, ini kayaknya tulisan Buya Asfi, ya, benar? Buya Yunal kah? Buya Asfi. Kalau ruh menurut kedokteran itu energi yang ada pada darah, ini kedokteran lama, damun aswad fi tajwifil qalb. Energi yang ada di darah. Maka kalau orang meninggal secara zahir, itu darahnya ngalir nggak? Orang meninggal berhenti, oke? Itu sebabnya jika kena wilayah-wilayah yang urgen, vital, yang mengalirkan darah, orang bisa mati. Jika dipukul bagian-bagian tertentu yang vital, bagian sini, ya, bagian belakang, ulu hati, itu pingsan nggak? Pingsan, ya. Dulu waktu saya latihan silat, dulu gaya-gayaan, mau silat-silatan, mau pengen jadi jawara.
Ya, pernah juga ngerasain dipukul dan memukul, menendang dan ditendang. Ya, pas kena bagian tertentu hilang juga tuh alam semesta sejenak ya. Orang yang, tapi kita dilatih. Jadi dipukul ketiga kali juga nggak jatuh-jatuh, cuma hilang aja. Tapi badan masih begini. Teman kita sudah jatuh. Ya, lebih kuat dikit lah. Ente jangan coba-coba. Ibnu Majah maju. Jadi ruh dalam pengertian yang zahir itu adalah energi yang ada di darah. Ya. Namun secara batin, kata Imam Ghazali, ini definisi Imam Ghazali, dan definisi ini bukan dari Rasulullah, ini ijtihad Imam Ghazali, ini boleh berkembang. Beliau menyebut ruh itu al-latifah rabbaniyah. Sesuatu yang halus, yang berkaitan dengan Rabb. Dengan Allah Subhanahu allati hiya makna haqiqatul qalb, yang merupakan itulah hakikatnya kolbu. Jadi bedakan kolbu dengan hakikat kolbu. Kalau hakikat kolbu berarti dia zatnya kolbu atau kolbunya kolbu. Diri kita punya kolbu. Si kolbu ini punya kolbu lagi, itu yang disebut ar-ruh. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Allah menghikayatkan itu Yahudi ahli kitab bertanya kepadamu tentang hakikat ar-ruh. Apa jawaban Allah? Kul, katakan hai Muhammad, min ar-ruhu min amr rabbi. Ruh itu dari alam amr. Dan di Quran, nah ini saya jelaskan bagi antum ya, terutama muallim-muallim di sini, saya tidak pernah mengajarkan bahwa ruh itu wujud tandingan selain Allah. Saya tidak pernah mengatakan ruh itu qadim. Tapi saya menantang orang yang berfilsafat dalam akidah, yang memaksakan bahwa ruh itu dia katakan hadis sebagaimana kalam falsafi. Tidak, kita cukup katakan bahwa ruh itu jangan gunakan istilah falsafah, istilahkan istilah Qur'ani. Kenapa? Allah mengatakan bahwa jasad inni khaliqun basharan min tin. Aku cipta manusia dari tanah. Maka tubuh manusia makhluk. Tapi giliran ruh Allah gunakan khalaqtu atau nafakhtu. Nafakhtu, ini istilah Quran atau istilah Imam Ghazali? Al-Quran. Maka cukup katakan, kata Imam Junaid, kita tidak boleh tambah-tambahkan melebihi yang dikatakan Quran. Tidak kita mengurangi apa yang telah ditetapkan Quran. Al-Quran tidak pernah menyebut lafaz aku mencipta ruh di Quran. Allah selalu mengatakan aku hembus ruh, aku hembus ruh. Apa sulitnya mengganti istilah itu? Kenapa Anda masih ego dengan keilmuan falsafah yang menyusup ke dalam akidah Ahlussunnah? Cukup katakan ar-ruh manfuh, al-jasad makhluk. Susah gak? Ini istilah Quran. Sama-sama diwujudkan Allah tapi berbeda kaifiat. Satu kaifiatnya metode takhlik, penciptaan dengan namanya al-khaliq. Satu dengan perbuatannya, dengan sifatnya nafakhtu. Aku hembuskan. Sulit nggak untuk merubah istilah itu? Sulit nggak? Berarti ente memang belum betul-betul beriman dengan Quran. Ya, masa ada orang ngomong begini? Katanya Ustadz Aswaja. Ya, jika ada yang tidak makhluk selain Allah, berarti dia musyrik, dia kafir. Berarti dia nantang Quran dong. Allah menyebutkan ada wujud selain wujud dia, yang tidak makhluk tapi manfuh. Ini kalam Allah. Ya. Yang wujudnya qadim huwa wahdah, hanya Allah sendiri. Azali hanya Allah sendiri. Qul huwallahu ahad. Adapun ruh itu wujud pertama yang dia wujudkan. Jadi kita sebut istilahnya al-mawjudat, al-mukawwanat. Apa sebutannya? Mawjudat dari kata mawjud. Apa artinya? Yang diwujudkan Allah.
yang Allah wujudkan ada dua jenis. Satu yang dicipta, dua yang dihembus. Paham? Ya. Jadi majelis kita terutama ribat, baik ribat yang di Jakarta ataupun di sini, kita nggak akan keluar dari manhaj Quran ini, ya. Dan kita seperti dipesankan oleh Imam Ad-Dusuki, ya, jangan menggali akidah dari ajaran filsafat. Filsafat itu cuma alat. Saya bertahun-tahun belajar filsafat, tapi insya Allah tidak mengganggu akidah sama sekali, karena kita belajar akidah halus sunnahnya bersanad dari guru sampai kepada silsilah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini untuk menambahkan yang sebelumnya. Kata Ghazali, diri itu juga disebut dengan nafs, jiwa. Apa yang menarik? Allah juga menyebut dirinya an-nafs. Maka ada orang bertanya, bolehkah menyebut Allah itu ar-ruh? Jawabannya gimana? Jangan ente bilang boleh dan gak boleh. Cukup katakan seperti yang Allah jawab. Ar-ruh min amri rabbi. Satu sebelum pindah. Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Dunia menyebut dua jenis wujud. Satu alam khalqiyah, alam ciptaan. Dua alam amriyah sesuai lafaz teks. Dan ini yang kita ulang-ulang di mana-mana, ya. Bagian dari tawasau bil haq, berwasiat dengan al-haq, ya. Bahwa Imam Al-Ghazali ketika melihat fakta itu di Quran, yukhalif syekhahu. Dia memberanikan diri berbeda dengan gurunya tanpa perlu mengatakan gurunya sesat. Dan ini diulang kembali oleh Imam satu abad setelah dia, namanya Najmuddin Kubra, Imam Sunnah, Imam Ahli Tafsir, dan juga Mursyid Tariqah. Dia awalnya Junaidiyah, tapi kemudian mengasas, mendirikan tariqat sendiri disebut Kubrawiyah, di samping Uzbek. Dalam kitab Fawaihul Jamal wa Fawatihul Jalal, dia nukil kalam Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Ruh itu tidak semestinya disebut dengan qadim, juga tidak disebut dengan hadis. Cukup katakan yang Allah katakan, amrullah. Cukup. Allah perintahkan qulir ruh min amri rabbi. Katakan, ini perintah wajib atau bukan? Wajib, ente jangan pakai istilah lain lagi, ya. Terus bagaimana ada ulama yang mengatakan al-arwah makhlukah? Al-arwah di situ sinonim dari kata nafs. Paham? Kalau nafs dicipta, akal sinonim dari akal, sinonim dari kolbu. Itu semua dicipta dengan kata inni khaliqun basyaran. Ya. Tapi kita lebih baik menggunakan istilah yang Allah istilahkan, min amri rabbi. Maka ada lahul khalq wal amr, ya. Nafs, ini ada nafs yang berkait dengan khalqiyah, itu tadi yang kita sebut di depan, jiwa birahi, jiwa emosi, jiwa malaikat, jiwa syaitan. Makanya ada manusia sifatnya kayak setan. Setan tuh berkhianat, membangkang, suka ngeles, betul gak? Ada orang begitu? Ya, ada orang begitu? Ya kita mungkin sebagian. Berarti dalam diri kita ada potensi sifat syaitannya. Banyak ya, jangan ingat orang lain bu, ingat diri kita. Aku pernah begitu. Katakan begitu, ya. Kita nggak ada yang suci sama sekali. Saya tidak suci, kiri kanan saya nggak ada yang suci. Otak kita ini sama-sama nakalnya, otak kita ini sama-sama vulgarnya. Bedanya, situ ngajinya berapa tahun, Ibnu Majah sampai S2, gitu aja bedanya. Itu aja bedanya Pak. Situ jarang pakai gamis, dia sering pakai gamis. Situ nggak pakai sorban, sini pakai sorban, itu aja bedanya. Emang otak kalau disorbanin langsung jadi suci? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya.
Abu Jahal pakai sorban nggak? Pakai. Berarti sorban nggak ada urusan dengan kesucian. Ini hanya karena guru kita bersorban, kita bersorban. Ya. Sebelumnya saya pakai kopiah apa? Ya, masa Syekh barusan pakai sorban, aneh pakai kopiah hitam kan lucu. Ya. Jadi ketika yang disebut jiwa hakiki manusia, itu yang dimaksud adalah an-nafs ar-rabbani. Itulah yang dipanggil di Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang rahasiamu berkaitan dengan Rabb. Itulah yang dipanggil di Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman. Iman itu di mana? Di kolbu, di jiwa. Kata orang Sunda apa? Manah. Ya, benar. Aku manah kamu. Apalagi istilah itu ya. Sukma. Kayaknya mirip-mirip sih ya. Kalau Quran menyebut jiwa ammarah bisu, jiwa yang memerintah dengan keburukan. Oleh Ghazali didetailkan, buruk itu ada sisi hewan ternak, ada hewan buas. Kalau hewan ternak, tamak, makan minum, kawin, makan minum, kawin, nongkrong, makan minum, kawin, nongkrong, ngoceh-ngoceh, udah tidur lagi. Hidupnya hanya untuk itu. Sexual oriented, makan oriented, duit oriented itu orang ini. Itu tubuh manusia, sifatnya, tabiat hewan ternak. Nauzubillah. Ya. Insya Allah yang ngaji malam ini tidak ada yang begitu. Insya, buktinya mau ngaji toh. Ini kabar gembiranya, tapi jangan senang dulu ente. Yang kedua belum tentu sukses. Yang kedua, jiwa yang sibaiyah, yang suka marah. Tersinggung dikit, marah. Ya. Ente kira Ustadz gak bisa marah? Marah juga Ustadz. Saya ini pemarah aslinya. Tanya Dailami waktu dulu nyantri. Ente pernah disuruh berdiri gak? Kum. Oh, berarti dia santri soleh. Bukan soleha. Ya, soleha calonnya insya Allah. Ya. Aminnya kenceng. Huhuy gitu ya. Saya kalau ada mahasiswa plagiat dulu kita lempar ke mukanya makalahnya. Kalau sekarang sudah, ya, sudah apa? Dilempar juga tapi ke bawah. Tetap ada, ya, tapi udah nggak lempar-lempar lagi sekarang. Cuma kata-kata aja yang pedes. Agak nyelekit kalau saya ngomong tuh. Ente terima nggak? Ini singgung-singgung dari tadi. Ridho nggak dikata-katain guru? Kalau ridho jadi obat. Tapi kalau nggak ridho tersinggung mulu, catat di menit kesekian si Aroji ngomong nggak bener gitu. Nggak semua orang hadir di majelis kita hatinya bener. Tapi saya berdoa semoga semua yang hadir malam ini hatinya benar mencari ridha Allah. Ya. Kalau ente mau cari kesalahan, semua makhluk ada kesalahan. Ya, emang ente nggak punya salah. Niat datang cari kesalahan orang itu juga salah. Ya, tapi kalau niatnya cari ridha Allah, Allah itu kalau meridhoi memaafkan. Jika ada orang keliru, dia takwil, oh mungkin maksudnya begini. Gitu, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lalu ada jiwa syaitan. Jiwa syaitan apa tadi yang suka nipu, bikin orang gaduh. Yang bikin gaduh di negeri kita ini jiwanya jiwa syaitan. Orangnya nggak banyak, tapi jadi provokator intelektualnya. Ada jiwa malaikat, sukanya nyuruh orang sholat, zikir, wirid, sampai ente capek dan bosan. Ya, kenapa? Kalau malaikat nggak pernah bosan, ente kan bukan malaikat. Ente ada bosannya nggak? Ya, mohon maaf. Yang kita lakukan di malam pertama dengan pasangan itu, kalau dikerjain terus bosan nggak? Bosan juga, capek lagi.
Makanya bagi yang cekcok-cekcok di rumah, ente keluar 3 hari. Suluk 3 hari, khalwat, pindah-pindah majelis 3 hari. Seminggu kalau perlu, nanti kangen pulang, seperti malam pertama lagi. Zur ghibban tazdad hubban, kata orang Arab. Kadang-kadang jika berkumpul itu membuat kamu konflik, pilihlah berpisah supaya rindu. Ya, maka berpisah itu kadang-kadang booster rindu. Tahu booster rindu nggak? Jadi ibu-ibu ini jangan diampit mulu suaminya. Ya, ini suka nongkrong kan ente. Jadi suami-suami penakut. Menghormati boleh, takut jangan. Ya. Sebutan untuk diri yang batin yang keempat adalah al-aqlu. Apa sebutannya? Ya, akal dari bahasa Arab iqal, ya, yang berarti pengikat. Apa artinya? Ya, ente kalau nggak ada akal ketawa-ketawa sendiri. Pernah ngeliat nggak orang ketawa-ketawa sendiri? Tapi kalau megang handphone sendiri nggak? Oh, enggak, cuma udah mirip-mirip. Hari ini banyak yang ketawa-ketawa sendiri, megang petakan itu, gitu ya. Kita bingung, ya. Kadang cuma taruh headset terus jalan sendiri ngomong. Kita kira sejak kapan dia berubah ini? Ya. Kita masuk ke bandara, pengen buang air kecil, kita masuk ke toilet. Ada yang ngamuk-ngamuk di telepon, itu sedang buang air kecil, buang air besar. Kalau orang nggak belajar fikih itu kan, dia nggak merhatiin ya, percikan air itu kemana. Udah buang air kecil berdiri, itu sambil berhadik-hadik. Lu gimana sih barang gua nggak dikirim-kirim? Ente bisa bayangin nggak? Lagi buang air kecil, terus dia nelfonnya nggak beres-beres. Terus nggak istinja, pluk, keluar. Menjijikan? Ya. Maka beruntung kita belajar fikih ahlus sunnah, at-tuhur syatrul iman. Kesucian separohnya iman. Ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Al-ilmu bihaqaiqil asya. Makna akal itu banyak, ya. Salah satunya disebutkan di sini al-ilmu bihaqaiqil asya. Pengetahuan atau yang mengetahui atau alat yang mengetahui hakikat sesuatu. Itu disebut akal. Bedakan akal dengan otak. Beda akal dengan otak. Tar dulu, ada yang makan ayam nggak hari ini? Ada yang makan ikan, makan kambing, itu punya otak nggak mereka? Tapi punya akal? Ya, jadi jangan hanya suruh anak kita, kamu pakai otak dong, nggak cukup. Pakai akal dong, gitu ganti ya. Ganti kalimatnya. Jangan suruh orang hanya pakai otak, pakai A. Otak itu punya kelemahan. Otak itu mirip-mirip malaikat. Dia kalau makan sesuatu dia ulang. Itu sebabnya orang-orang dulu, ayah saya itu PNS, tapi orang Surau, Khalifah Thariqah. Kita udah jelasin nih partai-partai baru awal-awal reformasi dibilang gak bisa nak. Ini wong tua senengnya yang lama aja. Partai yang warna kuning yang ada pohon beringinnya gitu. Ya itu orang tua. Gak bisa, dia otaknya begitu terus. Kita setiap hari sarapannya nasi. Akhirnya sampai muncul momok keluar. Orang Indonesia kalau gak makan nasi belum makan. Tuh ente kena racun semua. Itu otak. Otak gak perlu nasi loh. Emang orang Indonesia kalau gak makan nasi batal Indonesianya. Otak kita ini sudah terprogram untuk ngulang. Ya. Itulah rahasianya kenapa di dalam thariqah atau di dalam hadis Nabi yang menjadi rujukan thariqah, zikir satu kalimat diulang 3 kali, 7 kali, 10 kali, 25, 33, 34, 70, 100. Itu rumus-rumus dari baginda Rasulullah SAW. Hadisnya sahih semua.
Ada di Sahih Bukhari, ada di Kutubus Sittah, Sahih Muslim, Sunan Nasai. Satu-satu yang menyebutkan 25 itu hadis Nasai. Jadi Nabi kalau ada sholat, salah satu contoh dari beliau, Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, La ilaha illallah 25. Ya. Ini bukan Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, enggak. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, Thariqah Muhammadiyah. Ya. Saya kalau lagi sibuk sekali, lagi safar, saya enggak pakai zikir la ilaha 165. Seperti yang biasa kita amalkan, atau 100. Dalam Syazili 100, kalau Qadiri 165. Saya pakai hadis ini. 25, 25, 25, 25. Kita genapkan salawat 25. Kalau 4 kali 25 berapa? 100. Itu nutrisi kolbu. Itu yang Nabi lakukan. Diulang. Dan hebatnya apa? Otak kita nggak pernah bosan kalau dia dikasih jarak sedikit. Itu sebabnya sholat itu dikasih jarak oleh Allah. Subuh kita kerja, stres, sholatnya 4 rakaat. Supaya apa? Supaya bosan bekerja itu kemudian seger kembali selesai sholat. Kenapa subuh 2 rakaat padahal kita nggak sibuk apa-apa? Karena antum tidur. Bahkan husnuzonnya malam tadi sudah tahajud sama nonton Netflix. Ya, yang ketawa pengalaman. Sedangkan kalau zuhur kita sibuk sama dunia, ini harus disembuhkan, kolbunya harus disembuhkan, maka rukunya sampai 4 kali. Sujudnya 2 kali per rakaat. Supaya itu nambal kolbu yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi akal dan otak berlainan. Akal itu ilmu, alat yang memahami segala sesuatu. Itu akal. Sedangkan otak mesin untuk menyimpan itu. Atau memori untuk menyimpan itu. Oleh karenanya ada namanya teori neurologis. Jadi otak kita ini jika membaca hari ini 1 halaman, besok jadi 2 halaman. Hari ketiga bisa loncat jadi 5. Hari ke-7 bisa loncat jadi 10 halaman. Dia loncatannya tinggi. Tapi apa kata Nabi? Jangan tertipu oleh otak. Mesin otak juga ada di hewan. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul amal al-mudawam wa in qalla. Allah suka orang beramal istiqomah meskipun sedikit. Sedikit diulang terus. Ya. Enggak usah malam ini langsung 1000, terus berhenti 1000 hari. Itu gak ada efeknya. Maka yang hadir malam ini sudah bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bulan Rajab bulan menabur benih. Benih apa? Benih Lailatul Qadar. Maka mulai malam ini jangan tinggalkan witir dan tahajud. Siap? Jangan hanya siap untuk yang aneh-aneh ente. Ya. Muhammad Khan Turki yang disebut nama Al-Fatih, dia nggak mau ngajak tentara kecuali yang tahajud. Kenapa? Orang kalau tahajud, dia kalau qiyamul lail, dia punya tenaga yang nggak dipunya oleh orang yang tidur. Orang tidur, kita bangun. Ada masa, ada saat si darah yang nama lainnya ruh tabi'i, dia tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh kecuali di posisi yang disebut oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, posisi mim ha mim dal, yaitu sujud. Sujud itu kalau ditulis dalam kaligrafi, tulisannya seperti mim ha mim dal. Itu darah kita ngalir ke semuanya. Berarti secara zahir dia sehat, maka batinnya tinggal masukin nurnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak cukup al-ilmu bihaqaiqil asya.
alat ilmu mengenal sesuatu. Kalau itu juga dipunya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya. Akal itu dia menjadikan sumber pengetahuannya dari pandangannya yang disimpan di otak atau dari basirahnya, keilmuannya, pemahamannya, pandangan batinnya. Ini yang membedakan mukmin dengan tidak mukmin. Maka di Quran disebutkan, apakah mereka tidak punya qalbu yaqiluna biha, yang dijadikan sumber untuk berakal. Ada orang menjadikan ini sumber berpikir. Apa yang terjadi? Duit, makan, kawin, ngobrol, nongkrong. Akhir minggu, puncak, gitu kan? Setiap akhir tahun ngapain? Liburan. Begitu. Nggak bosan hidup begitu. Kita ini manusia loh. Kita bukan hewan. Ya. Makanya Allah kasih pertanyaan. Apakah mereka tidak punya qalbu yang mereka aktifkan untuk berakal? Jadi servernya akal, sumbernya akal yang dijadikan data berpikirnya jangan otak ini, tapi qalbu. Kalau antum pakai ini betul hebat. Kalau debat tuh nggak bisa kalah. Seperti yang sangat hebat di layar kaca kita itu. Sayangnya dia tidak kawin. Makanya Delami ente jangan ikut dia. Orang nggak pernah nikah, nggak tahu gimana rasa indahnya mengalah, betul nggak? Kayak pernah aja ya. Mengalah itu indah nggak, Pak? Indah mengalah itu. Orang nggak pernah menikah, nggak tahu bagaimana indahnya bisa mendengarkan curhatan orang yang curhatnya sudah 100 kali itu aja. Ente kalau bisa melakukan itu, ente bisa ngulang-ngulang wirid. Ini kita dengerin kekasih, bercerita hal yang dari awal nikah sampai sekarang, curhatnya itu aja. Hanya itu yang dibutuhkan, dia hanya butuh didengarkan. Jangan-jangan ente pade juga sama, cerita ke bini, udah 1000 kali, istri bilang, iya mas aku udah dengar 1000 kali. Sama, kenapa? Karena yang dicurhatkan sesuatu yang bersumber dari otak. Dia ngulang. Dan kekasih dan yang mengasihi hanya perlu mendengarkan. Emang susah ya? Kalau ente belum menikah, ente gak paham. Malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakannya gak ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting itu nikah karena Allah, bukan karena ketawa orang sekampung. Akal yang makna yang dimaksud oleh Al-Quran, al-alimul ladzi yakunul ilmu lahu kasifah, yaitu subjek atau hakikat yang ada dalam diri yang mengenal, mengetahui, menyadari. Itu akal secara hakiki. Maka dia jadi sinonim dari kolbu, sinonim dari jiwa, sinonim dari ruh. Tapi ada pemahaman lain. Akal itu bertingkat. Ada akal insting hewani. Makanya kucing kenal tuannya, apalagi guguk anjing. Itu kenal tuannya, benar nggak? Dikenal. Dia punya akal insting, akal memorial yang sifatnya repetasi, mengulang. Tapi dia tidak akal memahami. Akal idrakiyah, akal memahami hanya ada di kita. Makanya tolong kalau lagi ngambek, lagi marahan, jangan pukul kepala ke tembok. Gimana? Jedotin. Tong, yaudah mati aja gua gitu ya, mati aja loh. Apalagi berpikir bunuh diri, tolong. Jangan terbersit ingin bunuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini karya hebat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Bari. Kita punya karya sedikit gak dihargai, kita ngamuk loh. Betapa marahnya Allah kepada orang yang bunuh diri
karena dia tidak menghargai karyanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Islam tidak boleh membunuh kecuali musim perang. Hanya musim perang. Maka tidak ada ajaran bom bunuh diri dalam Islam, enggak ada. Kecuali lagi musim perang. Palestina lagi musim perang, monggo. Di Indonesia haram, itu bukan jihad, itu namanya jahat. Itu bukan jihad, itu kejahatan. Ya. Ada satu riwayat yang dinukil di sini, tapi riwayat ini tidak sampai derajat sahih, boleh dijadikan untuk sekedar referensi umum, ya. Awwalu ma khalaqallah al-aql. Tapi yang sahihnya awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah cipta itu al-qalam. Ini hadis Tirmizi. Al-qalam itu pena, simbol dari ilmu, ilmu sifat dari akal. Apa kata Ghazali? Akal itu adalah subjek dalam diri yang mengenal, memahami, yang mengilmui, yang mana ilmu itu adalah sifatnya. Nyambung nggak? Maka di hadis, di kitab Bughya, Imam Ghazali punya kitab Bughya, apa kata dia? Hadis awwalu ma khalaqallah al-aqal, itulah makna dari awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah cipta adalah akal, hadisnya dhaif. Tapi yang sahihnya apa? Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Al-qalam itu juga nama dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aqlul awal itu juga nama dari Sayyidina Muhammad SAW. Maka akal, al-qalam, an-nur itu nama Sayyidina Muhammad SAW. Jadi jika ada ustadz mengatakan tidak ada hadis Nur Muhammad, ya kita mau bilang apa lagi ke dia? Karena emang awalnya sudah benci, awalnya sudah nggak suka, mau disampaikan 1000 hadis juga dia nggak percaya. Ya, dan ada beberapa orang menuduh kajian kita sesat, nggak masalah. Hanya karena saya mengatakan yang pertama Allah cipta Nur Muhammad SAW. Hadisnya dhaif, jangan pakai yang dhaif dong. Ada punya yang sahihnya. Ya, kita punya yang sahihnya. Kita punya riwayat yang bersambung kepada Rasulullah lewat jalur yang sahihnya, hasannya, ada semua. Kalau yang tidak percaya pakai tafsir. Gak percaya juga pakai kitab Qadiyat, ya, Asy-Syifa. Banyak kitabnya. Apa kata Nabi di sini dalam hadis yang dhaif ini? Awwalu ma khalaqallahu wal aql. Yang pertama Allah cipta akal. Summa qala lahu, lalu dia Allah berkata, aqbil, menghadaplah wahai akal, fa aqbala, maka dia menghadap. Summa qala lahu adbara fa adbara. Membelakanglah akal, maka dia belakang, dia patuh. Di riwayat berikutnya disebutkan Allah ciptakan juga nafs. Nah, perhatikan. Jika benarlah istilah ini, maka manusia, ruh, kolbu, jiwa, akal, itu ada bagian jiwa dari hakikat diri yang dicelup. Imam Najmuddin Kubra menyebutkan, seingat saya dalam kitab tafsirnya, dalam itu beliau mengatakan bahwa itu ruh atau jiwa dicelup ke dalam sumur hawa, sumur tabiat. Maka coba lihat, orang kalau kecanduan maksiat, berarti dulu dicelupnya kelamaan. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa bulan puasa masih ada pemaksiat? Untuk jadi orang jahat gak perlu ada syaitan. Jiwa ini sudah pernah dicelup dengan sifat-sifat gelap, sifat-sifat jahat. Untuk apa? Ini yang Allah katakan, inna a'daika mamanajan baik. Musuh utamamu bukan syaitan, itu musuh kedua. Musuh pertamamu dirimu sendiri. Makanya ustadz itu irinya sama siapa? Pedagang. Nah, pernah dengar kajiannya begini? Politisi. Nggak ada tuh ustadz iri sama pedagang tuh nggak ada. Ustadz iri sama ustadz. Kenapa? Dia kalah sama dirinya sendiri. Kalau dia emang selesai dengan dirinya, dia nggak akan iri dengan ustadz yang lain.
Ya, makanya ente ya mualim di sini harus silaturahim ke ajangan-ajangan yang tua. Ya, jika ada syekh-syekh, mursyid, ustadz-ustadz senior, silaturahim. Oh dia nggak baik sama kita, biarin. Ya, idfa billati hiya. Mau jadi wali Allah nggak? Mau jadi wali Allah? Betul, mau jadi wali Allah? Kata Imam Suyuti, wali Allah yang tinggi namanya abdal, di atasnya kutub. Sifat pertamanya adalah salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar? Hatinya, dadanya selamat dari kebencian. Gimana? Selamat dari su'uzon. Hari ini, malam ini kita sudah saksikan orang bikin podcast, orang bikin berita, orang bikin pengajian. Jika di sini ada kebencian, yang keluar kebencian. Ya. Mau urusan ijazah ya kan? Betul nggak? Itu urusannya apa? Terserah dia. Apakah betul ilmiah atau kebencian? Innamal a'malu saya lihat ada yang betul-betul niatnya benar. Ada yang niatnya gak benar. Emang karena kebencian. Karena lu patah hati. Kita nggak pro A dan B, kita cuma lihat niat kamu apa sih, ya. Nahnu ya harisuna ala qulubina. Kita udah sibuk ngurusin hati, masa kita ngurusin hati orang, ya. فإذا تبين لك أن القلب والعقل والروح والنص في الأخبار والآيات المراد منها هي اللطيفة الربانية. Kalau kamu sudah faham bahwa kolbu, akal, ruh, dan nafs, 4 istilah ini maknanya di dalam Quran sama. Bukan ruh berarti darah, bukan kolbu berarti jantung, bukan nafs berarti badan, bukan akal berarti otak. Tapi yang dimaksud di Quran apa? Rahasia yang Allah titipkan dalam diri. Bahasa Arabnya coba ikuti. Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Itu dia. Al-Latifah, Latif. Nama Allah Latif. Nama Allah apa? Artinya yang maha halus. Kalau ditambahkan tak marbutah, Latifah, sesuatu yang halus tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Orang jatuh hati atau jatuh otak? Jatuh hati. Hati di sini hati liver atau hati yang robbani? Ya. Ya, hati yang rob. Jadi akal robbani, qalbu robbani, ruh robbani, nafs robbani, itu maksudnya. Bukan kolbu jantung, karena jantung juga ada di orang mati. Coba cek orang yang meninggal, cek di dadanya, ada jantungnya? Kalau tadi makan ayam, ayam punya jeroan jantung nggak? Berarti bukan jantung itu yang Allah maksud. Jantung dimaksud jantung nurani, bukan jantung sanubari. Jantung sanubari itu jantung yang memompain darah. Jadi yang disebut latifah Rabbaniyah. Ini bahasa Ghazali. Kalau bahasa lainnya apa? Sirrul Asrar. Itu namanya. Nih, kenapa dia balik lagi? Ya sudah. Sirrul Asrar. Kadang ada syekh kita jumpa ya di satu negeri. Sirrul Asrar ini punya lagi lapisan dalamnya disebut Sirrul Asrar. Saya jumpa lagi syekh dari negeri Yaman, dia bilang, ada lagi sir daripada Sirrul Asrar. Jumpa lagi ulama di Betawi, sama. Tapi intinya dipendek dengan Sir Asrar. Rahasia dari semua rahasia. Dan ini yang disebut wilayah Amrullah.
rahasia Allah. Amrullah, urusan Allah. Jangankan urusan Allah, urusan teman aja kita nggak boleh ganggu. Apalagi urusan, makna lagi dari amr selain rahasia adalah perintah. Jadi ruh itu disebut perintah Allah. Jadi Allah ketika memerintah, turunnya ke ruh. Itulah yang dipanggil. Itulah yang ketika orang meninggal, yang kita sebut meninggal. Apa arti meninggal? Dirinya yang sejati meninggalkan dirinya yang tidak sejati. Bagi orang yang ditinggal dia sedih, tapi bagi yang meninggal jika dia mengenal amrullah itu awal kebahagiaan. Jadi kematian itu babus sa'adah, pintu bahagia. Jadi kalau ada orang meninggal, dia mukmin yang saleh, katakan marhaban ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Selamat datang wahai jiwa yang sudah tenang. Ya. Kita sampaikan begitu ke mereka. Ya, betapa enaknya dirimu. Keluarga yang kau tinggalkan nangis, engkau tersenyum. Ya, mereka senyum. Alhamdulillah, sakitku berhenti. Ya, masalahku selesai. Yang ditinggal masalahnya nambah terus. Tapi ente kan gak mau mati. Ada yang mau mati gak? Belum kan? Orang yang hari ini umurnya 100 aja gak mau mati. Kita ketemu orang tua-tua, aduh, masih pengen hidup 100 tahun lagi dia. Gak ada orang pengen mati. Maka sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini engkau kabarkan bahwa pintu bertemu Allah adalah kematian. Tapi tidak ada satupun dari kami yang menginginkan kematian. Apakah kami termasuk orang yang tidak merindukan jumpa Allah? Nabi tersenyum, bukan begitu. Kematian itu sesuatu yang tidak disukai oleh nafsiyah. Hawa nafsu ego kita. Tapi itu yang diinginkan oleh ruhiyah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu belenggu penjaranya ruhnya mukmin. Oleh karena itu guru kita mengatakan belajar matilah. Mutu qablaan, bunuh diri nggak boleh, tapi mematikan diri sebelum mati itu dituntut dalam agama. Ya, mulailah belajar tidak mencintai harta, matikan cinta harta dengan berbagi. Ya, pengen dipuja-puji orang, coba sapa baik orang yang caci maki kita. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Coba silaturahim, sapa, peluk orang yang ngata-ngatain kita, bisa nggak? Nah, ente bisa lakukan itu 40 hari saja jadi wali Allah abdal. Jadi wali Allah apa? Karena ciri-ciri abdal salamatus sadar itu mereka dapat tajalli sifat Allah, nama Allah As-Salam. Jadi tiadalah mau kenal wali gampang. Wali itu orang yang di dalam dirinya ada nur, nama dan sifat Allah. Semudah itu. Tapi orangnya yang susah dicari. Mencari ilmunya gampang, begitu aja. Coba praktekkan sendiri kalau kuat. Ya, kita banyak orang ngaji sama kita dari dulu. Ketika saya dihujat, dia bela. Tapi ketika dia dicolek, dihujat, dia gak kuat. Dia langsung datangin orangnya. Kita udah bilangin, jangan, gak usah. Dia datangin orangnya. Karena itu sudah melanggar adab kita. Hari itu juga dia mulai gak ngaji. Bukan lagi jadi murid kita sudah. Bukan jadi our family. Bukan jadi min ahlina. Karena dia sudah melanggar adab ini. Pernahkah Nabi nanggepin Abu Jahal waktu Abu Lahab mengatakan, majnun, hei orang gila. Pernahkah Nabi buat status, aku bukan orang gila, pernah gitu? Allah yang turunkan ayat, wa ma sahibuka, ya, wan najmi idza hawa, ya. Terus wa ma yantiku, di tengah-tengahnya ada ayat apa? Wa ma sahibukum bimajnun, ada. Saudaramu Nabi Muhammad itu, sahabatmu tidaklah orang yang majnun. Allah yang bersihin nama Nabi, Nabi nggak pernah membela diri.
Kita berapa kali kita harus tebar-tebar pesona, ya, ke orang yang kalau kita benar pun dia nggak akan membenarkan kita. Ya, mulailah percaya ke diri sendiri, mulailah punya prinsip, baru disebut kenal diri. Bahwa diri ini nggak bahagia dengan pujian dan dia tidak akan terpuruk putus asa oleh cacian. Satu lagi, orang nggak ada yang senang sama kita kalau kita benar. Orang nggak akan senang sama kita kalau kita sukses, nggak ada. Kenapa? Kebanyakan orang belum kenal dirinya. Hatta ustadz nggak senang ada ustadz lain lebih ramai pengajiannya. Ada sebagian ustadz begitu. Ada Habib ngamuk-ngamuk sama Habib muda. Saya jumpa di seberang pulau sana. Ya, itu Habib mudanya ya ngeluh, curhat ke kita. Masa aneh diginiin sama Ami aneh katanya. Ami ente yang mana? Ami jauh. Lo masuk sini lapor sama gua. Nggak pakai aneh ente lagi. Nggak pakai aneh punya njit, aneh punya walid lagi ya. Pakai lu gua, dia ngomong premannya keluar. Kamu masuk sini lapor sama aneh. Emang ada wilayah-wilayah? Berarti ada ustadz preman ya. Ada Habib preman juga. Ada mursyid preman? Ada. Ya. Adab seorang mursyid tidak boleh mentalkin kecuali dia ada suraunya, ada majelisnya, ada zawiyahnya. Insya Allah majelis ini sudah berdiri, berarti boleh talkin di sini. Tapi kan belum saya kasih talkin. Kenapa? Karena manhaj kita bukan mendahulukan wirid. Manhaj kita mendahulukan ilmu. Perintahnya fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Bukan talkin la ilaha illallah dulu baru ilmu. Terbalik. Fa'lam dulu, berilmu dulu baru baca la ilaha. Itu sebabnya mohon maaf, udah 3 bulan belum ditalkin kan? Ente belum seberapa. Bang Dik 2 tahun baru aneh talkin. Ngaji aja, ngaji. Artis kan Masya Allah pengalaman hidupnya jauh di atas rata-rata kita. Kita harus benar-benar pastiin orang yang dapat talkinnya orang yang tepat. Ini mutiara, nama Allah itu paling besar. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Zikir nama Allah yang dibid'ahkan oleh orang sono. Gak boleh zikir Allah, gak boleh zikir hu. Ada yang begitu kan? Dia sedang membid'ahkan mutiara, biarin. Dia gak mau dapat mutiara ini, biarin. Ini makanan kolbu, makanan fuad, makanan ruh. Dia gak mau ngasih makan ruhnya, gak apa-apa. Kita aja yang makan. Ya, ntar lama-lama dia juga datang. Ya, kalau Allah singkapkan hijab egonya, nanti dia datang. Gak usah ngikutin kita, cari guru yang lain aja. Ya. Oleh karenanya saya mohon maaf. Saya tidak terima talqin. Saya terima orang ngaji ilmu. Kalau talqin diribat sudah ada yang urus. Buya Aldomi, Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal yang isi di sini. Itu sudah diizinkan mentalqin. Ya. Jadi kita talqin tuh orang bertahun-tahun dulu ngaji. Ya. Atau suluk sekian kali. Sampai kelihatan nurnya. Tidaklah nur palsu. Nurnya adalah sebaran dari nur Rasulullah, an-nur zati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, an-nuriz zati. Nur zatinya Rasulullah, wa sirris sari, sir yang mengalir sir Rasulullah. Sehingga jika dia mentalkinkan orang zikir, dia tidak mentalkin dengan kesombongan, tapi seakan-akan Rasulullah hadir saat itu. Itu targetnya. Makanya tidak boleh minta talkin pakai nafsu. Ya, mesti bil ilmi la bil hawa. Dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu. Jalan ke Allah itu fa'lam bukan fazkur. Fazkur nomor 2. Bagaimana mungkin fazkur kalau tidak fa'lam? Belum kenal apa yang mau diingat. Coba ingat pedagang di pasar jual ayam orang Madura, coba ingat. Bingung ente kan? Bingung kan ente? Kan nggak kenal namanya, karena mukanya nggak kenal, hidungnya mancung, umurnya 43, itu nggak kenal kan? Emang nggak kenal, aneh aja nggak kenal, itu akal-akalan kita aja. Coba tadi jalan naik motor, naik mobil, ketemu banyak orang di jalan,
Ada yang ingat gak wajahnya? Kenapa? Karena tidak kenal. Maka miftahud dzikr al-ilmu bil mazkur. Ingat, ini ente jadi kaidah. Ya, ini hikam nuroniyah. Ya. Kalau yang mau silakan catat. Miftahud dzikr al-ilmu bil mazkur. Pintu zikir itu, kunci sukses suluk, zikir, tarekat, semua tarekat. Mengenal yang dizikirkan namanya. Oleh karena itu, hikmah keduanya apa? Wa syartu al-wasil bidzikrillah ay ya'lamallah bisifatihi wa asma'ihi wa af'alihi bal in istata'a bidzatihi. Ya. Syaratnya orang wusul itu bukan bisa terbang, bukan kebal, bukan orang yang sampai kepada kesadaran mutlak itu yang disebut kekasih Allah itu, yang dipanggil wahai jiwa yang tenang, orang yang kenal nama, perbuatan, sifat, bahkan jika dia sanggup dia menerima amanah ma'rifatus sirriz zat, bukan ma'rifatus zat. Ma'rifatus sirriz mengenal rahasia yang berkaitan dengan zatnya. Dan itu mustahil kalau tidak mengenal diri. Inilah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri yang zahir, kenal sifat Allah, perbuatan Allah yang zahir. Siapa yang kenal dirinya yang batin rahasia, dia akan kenal nama Allah yang batin yang rahasia. Ya. Terakhir apa kata beliau? Wa nahnu idza atlaqnaha aradna biha tilka. Kami juga sebut lafaz yang 4 tadi, qalbu, akal, ruh, nafs, yang kami maksud di kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin yang jadi nama majelis ini adalah Sirrul Asrar atau Al-Latifah Ar-Rabba. Tolong jangan salah faham. Yang sudah pernah belajar Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, bedakan latifah qalbu dengan qalbu. Latifah qalbu bukanlah qalbu. Latifah qalb yang 7 titik latifah itu adalah titik di alam khalqiyah yang berkait dengan alam amriyah, alam rohani. Kenapa zikir di titik qalbu 5000? Supaya dia berangkat meninggalkan sisi kemakhlukan, masuk kepada sisi kerahasiaan. Maka di kolbu itu zikirnya kalau orang latihan 5000. Tapi ente gak boleh amalkan kecuali dengan izin syekh, mursyid. Di latifah ruh bukanlah ruh. Latifah ruh hanya pintu kepada ruh. Di situ ada sifat-sifat kegelapan, marah ada di situ, ego ada di situ. Dizikirkan nama Allah berkali-kali sampai dia egonya luntur. Ya. Nanti dicobain kalau habis zikir begitu, kalau sudah bersih, dihardik orang dia nggak balas. Begitu sampai titik latifah sir, latifah akhfa, latifah khafi, latifah, semua latifah yang 7 itu. Jadi latifah yang 7 bukanlah ini yang murni, itu hanya pintu lorong menuju ke al-latifah ar-rabbaniyah. Yang 7 itu latifah nafsaniyah, khalqiyah. Itu titik halus yang berkaitan dengan jiwa yang dicipta. Sedangkan yang dimaksud adalah rahasia Allah dalam diri. Ya, al-insan sirri wa ana sirrul insan sirruhu. Ya. Lalu beliau menutup dengan kalam Sahal Tustari yang disebut Sayyidus Syu'ara. Ya. Oh bukan, ini Sahal Tustari yang lain. Kalau ini Shustari, Abul Hasan Shustari Sayyidus Syu'ara, ini ulama salafus salih. Al-qalbu huwal ars wa sadru huwal kursi. Qalbu itu ibarat aras, singgasana. Wa sadr, dada ini sadar. Kita sebut sering sadar. Sadar bahasa Indonesia itu maksudnya kesadaran, consciousness. Bukan itu. Sadar bahasa Arab itu lembaga yang di situ ada rahasia-rahasia Allah. Ini yang kita sebut dada ini, lembaga jiwa. Jadi sadar dalam Quran, fi sudurin nas,
boleh diartikan lembaga apa? Jiwa, lembaga diri. Bukan sadar dalam bahasa sadar, bahasa Arab sadara, artinya bermula. Awal mula, bersumber. Maka as-sadr itu sumbernya manusia. Di dalam itu ada qalbu, ada akal, ada ruh, ada jiwa. Was-sadr, lembaga diri jiwa ini disebut kursi. Kursi Allah yang maha luas, melebihi langit dan bumi. Wa huwa yadullu aidan ala anna al-murad indahu minal qalb syai'un wara'al lahm sanabari. Lafaznya hampir sama dengan yang sebelumnya. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sudah khatam muqaddimah diri. Ini baru apa? Muqaddimah diri, bahwa ada diri yang zahir, ada diri yang yang disebut manusia itu ada dua. Manusia yang zahir mulai dari kepala sampai kaki. Inilah manusia yang jalannya dua kaki. Ya, wajah kita ini tidak pernah ada yang mirip dengan kera. Walaupun orang mengatakan kita ini keturunan, itu mungkin dia, ya kita enggak. Dan yang kedua, ada diri yang rahasia, yang merupakan objek yang Allah panggil, objek yang Allah suruh-suruh, dia yang disebut ar-ruh, ya, dia yang disebut an-nafs, dia yang disebut dengan al-aql, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, barangkali itu muqaddimah daripada ma'rifatun nafs, mengenal diri. Siapa yang kenal muqaddimah diri, dia baru bersiap mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Cukup? Ada diskusi? Pertanyaan? Monggo, silakan. Ya. Kepada jemaah yang ingin bertanya, baik dari ikhwan ataupun akhwat, dipersilahkan cung tangannya, maka nanti dibantu oleh panitia. Langsung pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Tadi dikatakan, Bapak siapa? Bapak Budi Skandar. Pak Budi. Ya. Di situ dikatakan kolbu dan sumbernya kolbu, intinya kolbu. Tapi kita ini kebanyakan mengatakan kolbu itu hati. Ya. Ya. Yang disebut kita ini hati itu bentuk johirnya apa, yang dikatakan termasuk ruhnya, Pak. Baik. Oke. Betul. Karena yang kita rasakan, yang kita rasakan itu timbul dari, kita sebutnya hati. Apa itu hati dari yang zohir, apa memang dari ruh itu sendiri, Pak? Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, ya. Tadi sudah disebutkan, ya, bahwa Imam Ghazali salah satu imam yang berjasa mengupas tentang rahasia kolbu atau hati. Beliau berulang-ulang mengatakan, apa kata beliau? Kolbu yang kami maksud bukanlah kolbu yang sonobari itu. Bukan liver, bukan hati limpa, bukan jantung. Tapi yang dimaksud adalah hati yang rohani itu. Kalau jantung, liver, limpa, ada nggak di orang mati? Ada? Ada di monyet? Apakah monyet disuruh sholat? Monyet disuruh zikir nggak? Enggak. Kucing juga punya, nggak masuk dia. Dia nggak ditiupkan ruh qudsi. Oke, gitu Pak Budi, ya. Jadi sumbernya itu adalah hembusan itu tadi. Nah, ini ringkasnya. Ini kan keilmuannya. Sebenarnya inti dari kolbu, akal, nafs, ruh, hembusan Allah. Titik. Namanya hembusan Allah, ya rahasia Allah. Dan Allah lagi bisik-bisik. Boleh juga disebut itu bisik-bisiknya Allah. Makanya Allah sebut wahyu itu ruhan. Wa uhayna ilaihi ruhan min amrina. Ilaika ruhan min amrina. Allah sebut ruh
Itu Quran itu ruh. Kenapa? Isinya kalam-kalam, bisik-bisik Allah. Maka orang kalau ma'rifatnya sampai kepada ruh, tiba-tiba dia akan berkalam-kalam yang ma'rifat, kalam-kalam irfani, yang enggak la yafhamuhu illa ahluhu, yang paham cuma orang yang juga satu frekuensi dengan dia. Gitu Pak Budi ya. Pak Budi namanya bagus, Budi. Budi itu akal. Budi bahasa Sanskerta akal. Ini Bapak akal. Ya, lanjut. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bicara kolbu dengan hati, Ya. kita sebagai manusia ya. Ibu manusia bukan Ya. malaikat. Untuk pencapaian yang sejati itu harus seperti apa? Sejati. Ya. Yakin mau. Mau. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jalan saja. Pertama, ala bidzikrillah tatmainnul, hanya ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengenal Allah, mengenal pintu untuk mengenal Allah itu Rasulullah, hati menjadi mutmainnah. Barulah dipanggil Allah ini yang kedua, ya ayyatuhan nafsul baru diundang, irji'i, pulanglah kepada Allah dengan radiyah mardiyah. Baru diundang, maka belajarlah zikrullah kepada ahlinya. Zikrullah itu ada zikir nama, ada zikir sosok. Jalan pintas itu ketemu sosok yang berzikir. Itu Rasulullah SAW. Ada yang jumpa Rasulullah? Kan tidak. Maka berjumpalah dengan orang yang punya silsilah ilmu kepada Rasulullah SAW. Memandangnya membuat kita teringat ilmu baginda Rasulullah SAW. Kita tidak mengkultuskan sosok. Maka setinggi apapun ilmu baginda Rasulullah SAW, beliau disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, ayat yang dibaca Syekh tadi. Beliau menyebut dirinya dan disebut dirinya oleh Allah dengan abdun dan beliau mengatakan innama ana Abdullah wa rasuluh, aku ini hanya hamba Allah. Padahal rahasia yang dibuka beliau melewati rahasia Nabi Isa. Nabi Isa disembah oleh pengikutnya, beliau enggak. Ini hebatnya Nabi akhir zaman. Ma'rifatnya melewati semua para nabi. Karena semua para nabi berhenti di ma'rifat asma wa sifat. Beliau sampai kepada ma'rifatuz zat. Maka semua nabi berharap berjumpa Nabi Muhammad SAW. Semuanya berharap jadi murid baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah zikir. Maka majelis ilmu yang nyambung ilmunya ke Rasul itu zikrullah. Itu zikir maknawi yang lebih tinggi daripada zikir wirid. Zikir wirid bacaan yang diulang-ulang, zikir makna ilmu di belakang wirid-wirid itu. Ya. Maka kita menghimbau para kiai, ajengan, habaib, jangan hanya mohon maaf ya, sibuk dengan zikir-zikir saja, hizib-hizib saja. Ya. Itu yang punya hizib dan zikir dulu mereka mengajarkan ilmu. Imam Syazili mengatakan apa? Al-ihya ihyaun. Kitab ihya menghidupkan hati. Kutul kulub kutum. Kitab kutul kulub makanan hati. Awariful ma'arif, ma'rifatun, irfanun. Kitab Awariful ma'arif itu adalah ma'rifat. Jadi imam-imam dulu ahli zikir itu mereka semua menjadikan ilmu sebagai tariqahnya. Bukan sekedar tariqatku Syazili, tariqatku Naqsyabandi, tariqatku Qadiri, enggak, itu enggak laku. Ya. Itu hanya perbedaan kaifiat zikir. Ya, nanti ada masanya saya buka ke Bapak Ibu, mungkin di sini tempat lain, silakan diperhatikan nanti, bahwa hampir semua zikir 40 tariqat yang lebih sedikit itu hampir sama semua. Hampir sama semua. Beda-beda tipis saja. Semuanya berhenti pada la ilaha illallah, illallah, hu, haq, hay, qayyum. Ya, salawatnya lebih, Quran.
Enggak ada lebih, enggak ada keluar. Karena ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita enggak boleh keluar dari kitab dan sunnah. Ya. Jadi jalan pintasnya zikir, ambil dari ahlinya, lalu siap-siap dipanggil Allah. Bukan dipanggil meninggal. Itulah mati sebelum mati. Matikan iradahmu. Hiduplah dalam iradah Allah. Matikan kehendakmu, hidup dalam kehendak. Matikan maumu, hidup dalam maunya. Maka saya pesan nih mu'alim di sini ya. Ibnu Majah, Dailami dan Asatis, jangan cari popularitas. Karena yang boleh populer itu hanya Allah. Allah menyebut dirinya Az-Zahir. Ya, tapi Allah juga menurut dirinya Al-Batin. Tidak semua Allah kemudian buka tentang dirinya. Jadi kalau ada orang masyhur, itu nur yang sedang menyebar pada dirinya, nur zahir. Nur zahir ya. Tapi kan ada wali yang tersembunyi, nur batin. Ada wali yang campur dua-duanya, ada yang dirahasiakan, ada yang dia zahirkan. Itu lebih sempurna lagi. Akmal wa akmal fa ahsan. Ya. Ada lagi pertanyaan enggak? Cukup, habis. Satu lagi deh, boleh. Ganjil biar witrun. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya, waktu yang diberikan, kesempatannya. Pertanyaannya, apakah kesadaran manusia itu dari ruh atau dari aktivitas otak? Oke. Jawabannya pertanyaan itu, ada manusia yang kesadarannya kesadaran otak, ada manusia yang kesadarannya kesadaran ruh. Bahkan kita tambahkan, ada yang cuma kesadaran akal, intelektual, maka dia nanya dalil terus. Mana dalilnya? Mana begitu? Ya. Ada yang kesadarannya qalbiyah, rasanya nggak tenang. Gitu. Ada yang kesadarannya kesadaran sirriyah, ruhiyah, kesadarannya merasakan secara rohani. Yang itu rasa tanpa rasa. Ya. Cahaya tak terbatas, ilmu tak terbatas. Di situ dia merasa ana abdun, aku hanya hamba. Ya. Jadi kesadaran itu sesuai Quran, lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka punya kesadaran yang diambil dari kolbu, tapi kebanyakan tidak. Oleh karena itu manusia-manusia kolbiyah, robbaniyah itu tidak banyak. Tidak. Saya hanya berdoa semoga yang memimpin negeri ini, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya, sampai ke jajaran RT RW-nya, banyak yang punya kolbu nurani. Amin. Nggak sampai nafs robbani, nggak apa-apa, kolbu nurani cukup. Ya, negara kita akan jadi negara maju, negara paling bahagia, ya, insya Allah, ya, gitu Pak ya. Alhamdulillahirabbil. Ya barangkali itu untuk diri kita, ya. Kolbu, coba baca kepada kolbuku, ikutin. Kepada kolbuku, nafs jiwaku, kepada akalku, kepada ruhku. Al-Fatihah. Ya Nabi Nasin. Ar-Rahman billahim waladdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang semangat kita sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Itikadkan Nabi hadir secara nurnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pejamkan matanya. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Rabb Sayyidina Muhammad ya Rabb Adam ya Rabb Nuh ya Rabb Ibrahim ya Rabb Musa ya Rabb Isa ya Rabb Jibril ya Rabb Mikail ya Rabb al-malaikati wal-ruh ya Rabb as-samawati wal-ard ya Rabb al-mashriqain wal-maghribain ya Rabb Sayyidina Muhammad ya Rabb Sayyidina Muhammad ya Rabb Sayyidina Muhammad. Inna na'udzubika min syarri anfusina. Ya Allah, lindungi kami dari jahatnya diri kami, lindungi kami dari jahatnya sir kami, jahatnya hawa nafsu kami. Sir kami bukanlah sir Engkau ya Allah, sir kami penuh dengan zulumat tabiat ya Allah. Sedangkan sir yang Kau jaga masih terhijab dalam diri kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min kulli syaitanir rajim
Ya Allah, jagalah kami, jagalah semua yang hadir malam ini, jagalah semua yang menyimak kajian ini, jagalah siapa yang rindu kepada kekasih Engkau ya Allah, dari syaitanir rajim, dari langkah-langkah syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan yang dia lebih cepat dari akal kami, dia masuk merasuk dalam kalbu kami. Allahumma alhimna rusdah, Allahumma alhimna nura nabiyyika Muhammad. Ya Allah, izinkan nur Engkau lebih kuat masuk dalam kalbu kami. Ya Allah, terangi kalbu kami sehingga zulumat syaitan, gelapnya syaitan hilang dari diri kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhil arwah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abil arwah ruhi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan ya Allah, limpahkan kasih sayang Engkau yang sejati ya Allah, yang melimpah ruah ya Allah, yang tiada batas ya Allah, kepada ayahanda rohani kami Sayyidina Muhammad, Abul Ruh, Abul Arwah, Abul Mawjudat, Abu Sayyidina Adam. Bahkan Sayyidina Adam nurnya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binurika binurillah binuri Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kalbu kami diterangi oleh nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad, nur ilmu, nur kehambaan ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, turunkan juga salawat salam kepada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, ahlu bait beliau, wa zurriyatihi, dan semua zuriat beliau sampai hari ini, sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ya Ghaffar ya Sattar, ya Ghaffar ya Sattar, ya Allah yang maha menutupi aib kami, padahal Engkau maha tahu semua aib kami, maha tahu semua dosa kami. Tidak ada satupun ya Allah yang tersembunyi dari pandangan Engkau ya Allah. Tapi kami lebih malu dari pandangan makhluk ya Allah. Maka kami mohon ampun dari sifat ampunan yang palsu ini ya Allah. Kami masih istighfar kami palsu ya Allah. Kami taubat kami tidak sungguh-sungguh ya Allah. Kami bertobat dari tobat yang tidak sungguh-sungguh ini ya Allah. Permohonan ampun yang tidak sungguh-sungguh ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub. Ya Allah, kapanpun dimanapun ya Allah, kami akan selalu bermohon, wahai yang merubah segala sesuatu, yang menggenggam jiwa makhluk, yang membolak-balik hati manusia, izinkan kami ya Allah, jika Engkau tetap bolak-balik hati kami ya Allah, bolak-baliklah ia menjadi lebih cinta kepada Engkau ya Allah, lebih rindu Rasulullah, lebih berbaik sangka kepada makhluk, lebih penyayang kepada keluarganya, kepada pasangannya, lebih beradab kepada guru-gurunya, lebih baik kepada orang sekitarnya. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu kerasnya hati kami ya Allah. Engkau maha tahu susahnya hati ini menyebut nama Engkau ya Allah. Malam ini ya Allah, ya muqawwiral laili wan nahar, wahai yang menguasai siang dan malam, yang menguasai kalbu dan jiwa kami, izinkan kalbu ini menyebut nama Engkau ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qul ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, panggil saja aku, seru saja namaku, sebut namaku, astajib lakum, pasti aku jawab. Jangan takut, sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu semua keperluan kami, semua hajat kami. Kami ya Allah berdoa bukan sedang memberitahu Engkau ya Allah. Kami hanya ingin bermanja-manja kepada Engkau ya Allah. La manja wa la malja illa ilaih. Tidak ada tempat kami bermanja yang sesungguhnya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada tempat kami curhat yang sebenarnya kecuali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami menggantungkan harap kepada makhluk-Mu, mengantungkan harap kepada selain Engkau ya Allah ya Samad, ya Allah ya Samad. Baca ya Allah ya Samad, ya Allah ya Samad, ya Allah ya Samad.
Ubahlah hati kami yang masih menghadap makhluk-Mu ya Allah. Malam ini hanya menghadap kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, cabutlah semua cinta kepada selain-Mu dari kalbu kami. Dan jadikan ya Allah, jika kami mencintai sesuatu hanya jalan untuk mencintai Engkau ya Allah. Jika kami cenderung hanya untuk bertambah rindu kepada Engkau ya Allah, ampunkan semua kecenderungan hati kami kepada selain Engkau ya Allah. Allahumma aslih syu'unana. Ya Allah, perbaiki kondisi kami, perbaiki nasib kami, perbaiki karakter buruk kami, perbaiki sifat mengeluh kami, perbaiki sifat emosi kami, perbaiki buruk sangka kami, perbaiki tamak kami, perbaiki lalai dan jahil kami. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang Engkau sebut abdan syakura, abdan halima, abdan alima, hamba yang bersyukur, hamba yang santun, hamba yang tahu adab-adab kehambaan. Allahumma ya Allah, la taqbid arwahana, jangan pernah Engkau cabut ruh kami ya Allah, illa wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, kecuali kami telah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, kekalkan nur-Mu di dalam diri kami, kekalkan pandangan rahmat-Mu dalam diri kami, sebagaimana Engkau mengatakan bahwa diri-Mu lah yang maha kekal, hanya diri-Mu yang menatap dan selama-lamanya menatap. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan keluarga kami, pekerjaan kami, majelis kami jalan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat, mengenal Engkau di dunia, berjumpa Engkau di akhirat. Rabbana ya mujibad da'awat, ya sami'ad du'a, ya qarib ya sami' ya basir, istajib da'awatina ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Ya Allah, bijahi suratil Fatihah. Ya Rabbi, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan hasan juga kepada Buya Rozi. Maka berakhirlah majlis ini dan kita bertemu pada majlis-majlis berikutnya. Untuk itu mari kita tutup majlis ini dengan pembacaan sholawat oleh tim hadroh dan kita pulang masing-masing ke rumah dengan keadaan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.